Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di suasana yang penuh kegembiraan dan juga begitu banyak keceriaan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Bersama-sama kita hadir di program LDNU TV yaitu Bina Hati. Mudah-mudahan program ini benar-benar dapat menata hati, membina hati dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjemput Idul Fitri benar-benar dalam keadaan suci. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabi Muhammad SAW, atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya, tak terkecuali kita dan keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu kisah klasik yang menarik, mudah-mudahan menelisik ke dalam hati kita. Diceritakan di dalam satu kitab, ada seorang majusi. Taulah kita bahwa majusi itu penyembah api. Nah, dia itu berprofesi sebagai pedagang kain di salah satu pasar besar di kota Madinah. Pas memasuki bulan suci Ramadan, dia itu ra'a ibnahu fi ramadhana ya'kulu fis suqi. Mendapati anaknya yang sudah balik, sudah akil, tentu tergolong mukallaf. Dia makan di tengah pasar. Di saat pasar itu banyak umat Islam yang menahan lapar dan dahaga, dia enak-enakan makan, seger-segeran dia minum. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Fadarabahu. Ndak banyak tanya, ndak banyak cincong, sang bapak yang notabene beragama Majusi itu memegang lalu kemudian memukuli anaknya. Dalam riwayat disebutkan memukul dengan satu kayu tongkat sampai tongkatnya patah. Dalam cerita juga disebutkan bahwasannya si anak itu punggungnya, pahanya, juga betisnya, semuanya pokoknya lecet-lecet. Luar biasa sang bapak. Waqala, sang bapak setelah puas memukuli anaknya, dia berkata, lima lam tahfad hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa kamu tidak menjaga kemuliaan orang-orang Islam di bulan suci Ramadan ini? Kamu tidak maukah sedikit tenggang rasa? Kenapa kamu enak-enakan seolah kamu tidak punya hati makan di tengah pasar sementara orang di sekelilingmu semuanya menahan lapar dan dahaga? Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kemudian sang majusi itu seiring berjalannya waktu dia meninggal dunia. Famatal majusiyu fara'ahu alimun fil manam. Tiba-tiba ada seorang alim yang hidup pada saat itu bermimpi. Dalam tidur lelapnya sang alim hadir dalam mimpi beliau yaitu ala sariril izzati fil jannati. Ternyata orang Majusi yang marah karena anaknya makan di tengah pasar itu berada di atas singgasana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka si alim yang bermimpi itu bertanya, alasta majusian? Loh Pak De, sampean kan Majusi, nyembah api, tapi kok berada di surga? Faqala, maka si Majusi ketika di dunia itu dia berkata, bala, ya saya memang dulu waktu hidup di dunia
panjang usia saya habiskan dengan beragama Majusi, yaitu menyembah api. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan. Tapi ketika saya sedang sakaratul maut, saya mendengarkan satu seruan mim fauqi ya malaikati. Dari atas suara itu benar-benar jelas berkata, ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu majusian, wahai malaikatku, jangan biarkan si bapak ini, si Pak D ini meninggal dalam keadaan majusi. Fa'akrimuhu bil Islam, maka tuntun dia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat agar dia berislam di sisa, bahkan di menit atau mungkin di detik-detik terakhir hidupnya jelang kematiannya. Kenapa? Bihurmatihi li Ramadhana, karena dia telah memuliakan bulan suci Ramadan. Apa itu? Dia muliakan suci Ramadan. Anaknya makan yang dijumpai di pasar dikepui, dipukuli habis-habisan. Masya Allah. Energi dari bulan suci Ramadan menuntun si Majusi di menit-menit terakhir dalam hayatnya, akhirnya bersyahadat. Setelah bersyahadat berarti dia telah berislam, tentunya mati dalam keadaan iman dan Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah mengapa dalam mimpi si alim didapati si Majusi itu berada di singgasana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada satu komentar catatan begini, annal majusiya lammahtaroma Ramadhana wajadal iman. Perhatikan, orang Majusi saja saat dia memuliakan bulan suci Ramadan, dia menemukan hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa biman somahu wahtaromahu. Lalu bagaimana sekarang bagi orang yang sudah beriman, sudah berislam, lalu kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan itu, tentu memuliakannya lebih luar biasa dibandingkan si Majusi. Apa kira-kira yang didapat? Masya Allah. Makanya di penghujung ayat yang tadi saya bacakan, tidak ada yang diraih oleh orang-orang yang berpuasa, orang-orang beriman yang berpuasa, kecuali la'allakum tattaqun. Pencapaian tertingginya adalah dia menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Riwayat ini, kisah ini terjaga, masih otentik karena tertulis di dalam satu kitab. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, renungan kita begini. Dulu orang yang notabene mereka itu minoritas, orang yang notabene tidak terkena hukum untuk berpuasa. Mereka yang luar biasa menghormati orang yang berpuasa. Menghormati kaum muslimin yang berpuasa. Tapi sedikit berbeda dengan saat ini. Saat ini justru kaum muslimin yang mayoritas disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Alangkah terbaliknya. Saya tidak katakan salah. Kaum muslimin yang mayoritas menghormati orang yang tidak puasa, saya tidak katakan itu salah. Akan tetapi ingin saya sedikit membandingkan, kalau dulu orang non-muslim yang berrepot-repot ria menghormati dan menghargai Ramadan, dan umat Islam, kaum muslimin yang berpuasa, saat ini justru kita yang disuruh menghormati dan menghargai. Ini berbanding terbalik. Ini kata bahasa kampung saya sungsang gitu kira-kira. Kok jadi begini? Maka saya minta, jika ada saudara-saudara kita yang non-muslim tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ayolah bersikap seperti orang-orang non-muslim zaman dulu.
Jika ada minoritas yang berada di tengah mayoritas, ayolah saya ajak, saya himbau untuk bersikap seperti non-muslim yang minoritas pada zaman dulu. Apa? Hormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Dengan cara apa? Yo jangan makan di depan orang yang berpuasa. Jenengan punya hak untuk makan. Tapi kita juga punya hak untuk berpuasa. Maka kalau kita mencontoh akhlak non-muslim dulu, saya tidak memaksa. Saya tidak sedang ngajari orang non-muslim untuk menghargai dan menghormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Enggak, tapi ayolah. Tahu diri itulah yang saya harapkan. Masya Allah. Apalagi maaf, meskipun apa yang saya sampaikan itu sedikit berbeda mungkin dengan pemahaman dan juga keyakinan dari sebagian saudara-saudara saya, mungkin juga mubalek-mubalek guru-guru saya. Kalau ada maaf orang jualan, warung katakan, buka di siang hari, alasannya adalah untuk menyiapkan makanan bagi non-muslim. Rasanya kok berlebihan, rasanya kok tidak tepat. Tidak tepat. Menyediakan bagi musafir, rasanya juga kok begitu? Karena faktanya di satu warung saya pernah di sekitaran saya, di bulan Ramadan buka warungnya. Lalu kemudian banyak tentunya yang berkunjung makan. Berapa yang musafir? Dalam sehari saya tanya waktu itu berapa pelanggan yang datang? Sekitar 30 orang. Berapa yang musafir? Kayaknya sih saya tanya-tanya Ustadz hanya sekitar 4-5. Yang non muslim tidak ada. Jadi yang 26 itu yang orang muslim, yang mukim, yang berkewajiban berpuasa. Maka sekali lagi, yuk kita sama-sama menghormati. Oke lah, sekarang umat Islam menghormati yang tidak berpuasa. Tapi jangan salah, orang-orang non-muslim mestinya juga memberikan penghormatan yang sama kepada kami, kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sehingga kemudian tepos seliro sama-sama memahami, mudah-mudahan ini menjadikan hal yang baik bagi kerukunan kita antar umat beragama. Dan mudah-mudahan saya doakan orang-orang non-muslim yang menghormati bulan Ramadan, menghormati saudaranya yang kaum muslimin berpuasa, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayatnya. Sama persis seperti orang Majusi yang tadi saya ceritakan kisah menariknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang jauh lebih baik dibandingkan bulan Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita benar-benar meraih capaian tertinggi dari puasa Ramadan ini. Apa? La'allakum tattaqun. Rezeki dapatkah? Mungkin. Kebahagiaan dapatkah? Mungkin. Tapi tidak ada raihan yang lebih tinggi dibandingkan ketakwaan yang paripurna. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. LDNU TV Bontang, Bina Hati, benar-benar menyejukkan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.